Nyonya, dorong, ayo sedikit lagi. Hampir keluar. Sakit sekali. Mana suamiku? Nyonya bertahanlah sebentar. Jenderal akan segera datang. Jenderal datang. Suamiku, akhirnya kau datang. Jenderal, Nyonya sulit melahirkan. Darah terus mengalir. Cepat lihat Nyonya. Semua dokter tentara ikut aku ke tenda wakil jenderal. Apa? Lengan wakil jenderal Larasati terluka kena panah. Tidak boleh ditunda, Nyonya. Tahanlah kau. Guntur, apakah dia lebih penting dari anak kita? Benar, Jenderal. Dokter tentara tidak bisa pergi. Kalau tidak, anak dan Nyonya tidak akan selamat. Diam. Kau adalah istri jenderal. Bertahan saja, akan berlalu. Setelah dokter mengobati Laras akan datang. Kau... Kakak, jangan pura-pura lagi. Melahirkan tidak semanja itu. Wanita di camp kami tidak seperti putih dari ibu kota. Jangan bawa kemanjaan dari kotamu ke camp kami. Wakil Jenderal Laras benar. Istri para prajurit di luar tenda mana ada yang tidak seperti ini. Mereka tidak pernah panggil dokter. Kau sebagai istri jenderal harus memberi contoh. Bagaimana bisa kau beda sendiri? Guntur, apa kau bicara seperti manusia? Kau hanya melahirkan. Laras lengannya terluka. Dia sebagai wakil jenderal, jika tidak segera diobati akan mengganggu perjalanan perang. Kau sanggup bertanggung jawab? Jenderal, anak akan segera lahir. Dokter tentara tidak boleh pergi. Guntur, kumohon. Bahkan jika kau tidak peduli padaku, kau harus peduli pada anak. Anak sudah hampir keluar. Ini kan tidak masalah. Lihat Laras, terluka saja tidak semanja kau. Ayo, aku suruh dokter obati kamu. Jangan berulah, simpan tenaga. Utamakan anak, setelah Laras sembuh akan kusuruh dokter datang. Guntur, ayah dan ibuku tidak akan melepaskanmu. Guntur, ayah dan ibuku tidak akan melepaskanmu. Aku sang kaisar yang agung, yang ditunjuk langsung kaisar, mana mungkin aku takut pada seorang tua. Nyonya, jangan bicara lagi. Bayi akan segera lahir. Tak terselamatkan. Jenderal, lukaku sangat sakit. Tolong tiup lagi lukaku. Guntur, aku pasti akan membuatmu membayar. Nyonya, ini putra kecil. Lihatlah. Anak, kau adalah hasil taruhan nyawaku. Juga saksi cinta bodohku. Nyonya, Anda harus segera memulihkan tubuh. Darahnya keluar terlalu banyak. Bantu aku bangun. Sari, sungguh kau akan menikah dengan Guntur? Ya ibu, aku yakin. Bagus, kau sudah mantap. Ayahmu sudah kirim surat ke Kaisar. Guntur diangkat Jenderal Selatan. Setidaknya cukup pantas untukmu. Ini adalah pusaka bangsawan utara kita. Ambillah. Ingat, kau adalah putri Raja Utara. Jika suatu hari nanti kau diperlakukan tidak adil, tiuplah itu. Jika ada yang berani mengganggumu, ayah akan meratakan dunia ini. Juga akan menjemputmu pulang. Makasih ayah. Dulu kukira aku tak akan pernah memakainya. Guntur adalah jodohku, tempatku pulang. Tapi aku salah. Ibu, kakak, ayo temui suamiku. Guntur, kali ini aku akan membuatmu merasakan kehilangan segalanya. Laras, kali ini Sari berbuat salah padamu. Aku minta maaf untuknya. Jika dia berani bicara sembarangan lagi, aku akan menceraikannya.
Terima kasih Jenderal telah membela aku. Suara apa itu? Apa yang dilakukan Sari? Jenderal, ada apa? Jenderal, mungkin saja kakak marah. Sengaja membuat keributan, mau menarik musuh. Berani sekali dia. Sari, keluarlah. Tuanku, pembunuhan pangeran selesai. Itu Sari meniup serunai. Serunai darah. Sari dengan darah sebagai pemicu meniup serunai darah. Siapa? Siapa yang berani sakiti anakku? Dari tanda Guntur. Guntur, kamu berani sakiti adikku. Kau harus mati. Kumpulkan pasukan. Sebarkan perintahku. Panji Serigala, kibar. Target perkemahan Guntur. Malam ini darah balas darah. Iya betul. Darah balas darah. Darah balas darah. Darah balas darah. Sari, apa yang kau lakukan? Kau mau mengacaukan moral pasukan? Kakak, meskipun kamu membenciku, hadapi aku sendiri. Kamu membuat keributan malam begini. Kalau menarik musuh, bukankah itu merusak rencana besar? Ternyata Nyonya yang meniupnya. Ini bukan main-main. Nyonya terlalu tidak mengerti situasi. Sudah, jangan teruskan pembicaraan ini. Kakak baru saja melahirkan, sedikit cemburu itu wajar. Nyonya toh putri keluarga terhormat, sikapnya kalah dari wakil jenderal kita. Nyonya adalah putri besar dari ibu kota, berbeda dengan kami orang militer. Sari, kau sebagai istri jenderal bertindak tidak masuk akal begini. Kau menarik musuh, kau sanggup bertanggung jawab? Benar kakak. Jenderal menjaga wilayah selatan, menjaga perbatasan tetap aman. Sudah penuh tekanan. Bagaimana kau bisa begitu tidak masuk akal? Perbatasan aman karena dia. Jika bukan karena ayah dan ibuku, jangan bilang Guntur tidak akan bisa jadi jenderal selatan. Bahkan jika jadi, dengan apa dia bisa bertahan? Sari, apa yang kau omongkan? Kakak, semua tahu kedamaian wilayah selatan sekarang. Semua karena jenderal yang menjaga. Kok semua jasa berani kau ambil untuk dirimu sendiri? Sari, kamu gila. Kamu pencemburu, sudahlah. Masih bermain omong sembarangan. Kamu benar tidak menganggapku dan prajurit wilayah selatan ini. Kau berani menyentuhku sedikit pun. Ayah dan ibuku pasti tidak akan mengampunimu. Orang tuamu datang, aku akan menghajar mereka juga. Melahirkan wanita pencemburu sepertimu. Patut dipukul. Guntur, ingat kata-katamu sekarang. Nanti kalau orang tuaku datang, kamu siap-siap mati. Tabrak! Siap! Semua prajurit dengarkan perintah. Cari Tuan Putri sekuat tenaga. Siapa yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Siap! Kalau orang tuamu berani datang hari ini, aku akan buat mereka berlutut di luar kemah. Lihat baik-baik putri mereka bagaimana dia menjadi nyonya jenderal. Bawah, nyonya berniat memberontak, hukum militer.
Sari, karena kamu egois berniat memancing musuh, pantas dihukum mati. Aku ingat kau Nyonya Jenderal, jadi ku beri keringanan. Nyawamu ku ampuni, seret dia, cambuk 30 kali. Guntur, orang tuaku akan segera tiba. Kau yakin mau lakukan ini? Jangan berhayal, tak ada yang akan menolongmu sekarang. Seret dia. Jenderal, gawat, pasukan utara menerobos gerbang, mereka menyerbu. Apa? Tidak. Orang tuaku sudah datang, Guntur. Kamu akan segera membayar harganya. Jenderal, itu benar. Mereka sudah menyerbu masuk. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang utara tiba-tiba datang? Tahukah kamu hukuman laporan palsu? Jenderal, mana mungkin aku berani membohongi Anda? Yang aku katakan benar. Masih belum mau mengaku. Mengganggu moral pasukan. Seret dia keluar penggal. Raja Utara benar-benar datang. Antar Nyonya ke tenda. Yang lain ikut aku ke pintu gerbang camp. Mengapa Raja Utara memasuki wilayah selatan tanpa izin? Diam! Jenderal Sari, kami ditugaskan oleh istana menjaga utara dan selatan secara terpisah. Mengapa Yang Mulia tiba-tiba menyerang camp saya? Kau Guntur, pantas disejajarkan denganku. Guntur, di mana putriku? Putrimu? Kapan aku pernah melihat putrimu? Putriku Sari Puspita. Apakah dia tidak ada di campmu? Apa? Sari adalah putrimu. Sari baru setahun menikah denganmu, lalu meniup serunai darah. Jika hari ini tidak berjawaban, kau akan mati. Ayah Sari ternyata Raja Utara. Celaka. Ayah mertua, siapa izinkan aku panggil ayah mertua? Siapa kalian berani menyusup ke camp malam, memukul jenderal besar? Enyah! Beraninya kau bicara di sini. Kau... Jenderal, mereka menerobos masuk camp. Mereka juga memukulku. Kau harus membela aku. Nyah, jangan tambah masalah di sini. Ayah. Jenderal Sen, ini pasti ada kesalahpahaman. Sari baru saja melahirkan, sedang istirahat di tenda. Istirahat? Adik perempuanku meniup serunai darah. Kau bilang dia sedang istirahat. Kau pikir aku bodoh? Atau kau kira pedang keluargaku tumpul? Jadi itu yang ditiup Sari ternyata serunai darah. Jenderal, apa arti serunai darah? Serunai ini adalah pusaka terpenting keluarga Sen. Hanya saat hidup dan mati putri keluarga Sen menggunakan darahnya sendiri untuk meniup serunai. Itulah serunai darah. Kakak, dengarkan penjelasanku. Maksud kakak serunai milik Sari, dia baru melahirkan, bilang rindu orang tua, lalu meniup beberapa kali. Apalagi kakak, siapapun yang membuat Sari menderita, aku tidak akan diam. Sebelum bertemu Sari, aku tidak percaya padamu. Jenderal, Sari sangat kesakitan saat melahirkan. Baru saja tertidur. Sebaiknya kakak jangan ganggu dia. Nyah, jika kau masih menghalangiku, jangan salahkan pedangku yang buta. Cari yang halangi, bunuh. Bunuh di tempat. Siap! Jenderal, ada apa? Kita duduk dan bicara baik-baik. Kau berani menghalangiku, sepertinya kau bosan hidup. Jangan! Ku dengar saat putriku sulit melahirkan, para dokter militer pergi mengobati lukamu. Apa tanganmu terbuat dari emas? Geledah terus. Ayah, Ibu, kalian akhirnya datang. Sari, Ibu, sakitnya. Ada Ibu, siapa berani menyakitimu? Ibu akan bunuh dia. Putri Surya, darah daging Ratna Mutiara Utara, dia menikahimu. Kau berani memperlakukan dia begini? Utang hari ini kita harus bereskan. Guntur, kau tak akan pernah menyangka di balik istrimu yang lembut dan berbudi luhur berdiri sekelompok orang gila yang tak pernah kau duga. Ibu, dengarkan penjelasanku.
cucu keluarga Surya. Surat cerai. Aku sudah menulisnya untuk putriku. Tanda tangan dan cap jari. Mulai sekarang, putriku Sari dan kau Guntur, pernikahan dan pemakaman tidak ada hubungan lagi. Tidak. Aku tidak setuju, Sari. Aku tidak setuju bercerai. Anak kita baru lahir. Kau tidak boleh begini padaku. Sampai sekarang, kau malah masih memikirkan dirimu sendiri. Tapi kau tidak pernah tanya apa aku sakit. Apa aku mau. Guntur, saat kau suruh semua dokter pergi selamatkan Laras, aku Sari sudah mati. Kini yang hidup adalah putri bangsawan utara. Kau tak pantas. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin bercerai denganku. Kau paling mencintaiku. Sari, aku salah. Maafkan kali ini. Aku hanya linglung tadi. Sari, kau akan memaafkanku kan? Linglung sesaat. Kelinglunganmu sesaat itu hampir membunuh adikku. Guntur, nyawa busukmu ini, hari ini kau akan mati di sini. Jangan, ini bukan urusan jenderal. Semua ini salahku. Kalian mau bunuh saja aku. Dasar wanita bodoh. Jenderal, aku hanya ingin membantumu. Bagaimana kau bisa begini padaku? Nyahlah, ini bukan urusanmu. Aktingmu selesai. Namamu Laras. Kau mau mati demi Guntur? Kau sendiri yang bilang. Selesaikan satu. Selanjutnya kau, Guntur. Tidak. Perempuan gila ini benar-benar akan membunuhku. Ayah mertua, aku mohon. Demi Sari dan anak, ampuni aku sekali ini. Aku bersumpah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Putri keluarga Sen tak akan jadi selir. Kau demi wanita lain, kau abaikan nyawanya. Di hatimu, dia lebih hina dari selir. Mati! Jangan! Tunggu, ayah, membunuhnya terlalu ringan. Aku mau dia hidup dalam penyesalan dan ketakutan. Baik, semua ikut kata putriku. Tanda tangani. Sari. Guntur, aku sudah bilang, aku akan membuatmu membayar. Bagus. Ini kereta paling mewah. Kubawa dari utara saat pernikahanku. Sekarang, aku akan pulang bersamanya. Sari pulang. Jika kau keluar gerbang ini, kau berarti musuh seluruh selatan. Tanpa aku, kalian tak akan lolos dari selatan ini. Selatan. Segera, itu akan menjadi milikku. Sari, makanlah ini. Ayah, lukaku sudah jauh lebih baik. Ibu, anak ini... Dia anak yang baik. Mirip kamu.
Tidak ada sedikit pun bayangan Guntur. Ini hal baik. Aku belum memberinya nama. Kamu adalah ibunya. Kamu yang menentukan namanya. Dia anak dari keluarga Shen kita. Dia berkeluarga Shen, bukan Guntur. Namanya Bintang. Cao berarti cahaya matahari yang terang. Aku berharap masa depannya cerah. Tak ada lagi gelap. Bintang. Bintang, nama yang bagus. Anak kebanggaan keluarga Shen. Harus bersinar seperti matahari. Ayah, ibu, ada ekor di belakang. Berapa banyak? 300 kavaleri ringan, itu pasukan pengawal pribadi Guntur. Tidak perlu dihiraukan, biarkan anak-anak segala itu merenggangkan otot. Ayah, mereka sudah mengejar kita. Pasukan pribadi Guntur, semua pasukan elit Dacia. Lalu kenapa? Ayahmu sendiri tak percaya. Pasukan elit Guntur di mataku seperti sampah. Apalagi 300 orang, bahkan 500 atau 1000 di depan pengawal serigala ayah. Mereka bahkan tidak berhak mengguncangkan kereta sedikit pun. Sari sayang, sebentar lagi selesai. Sari, sampai. Nah, kita sudah sampai rumah. Selamat datang Rajaku. Selamat datang Permaisuri, Jenderal Muda, Tuan Putri. Sari, ayah datang terlambat. Maaf kamu menderita. Ini adalah markas rahasia keluarga Shen di wilayah selatan. Ayah sudah memasang satu bidak sejak lama. Sari, aku selalu merindukanmu. Tidak telat. Kalian datang tepat waktu. Masuk dulu, di luar angin kencang. Masa nifasmu jangan sampai sakit. Syukurlah kamu kembali. Kamu lelah. Sup di rumah paling hangat. Sari, selanjutnya apa yang kamu mau? Guntur dan wanita itu, kamu ingin mereka mati bagaimana? Cukup satu katamu. Sebelum fajar besok, ayah akan meletakkan kepala mereka di depanmu. Ayah, aku tidak mau mereka mati sekarang. Mati begitu saja, terlalu mudah bagi mereka. Betul, pantas kau putriku. Utang ini harus dibayar satu persatu. Adik, bagaimana caramu menagih? Tombakku sudah lama tidak membunuh. Setahun aku menikah dengan Guntur, meski di dalam istana, tapi aku paham urusan militer dan politik. Kedudukan Guntur sekarang bukan hanya karena prestasi perangnya, tetapi juga 3 hal lainnya. Kepercayaan kaisar, pasukan logistik, dan dukungan para jenderal bawahannya. Ketiganya adalah nyawanya. Aku akan buat dia kehilangan kepercayaan kaisar. Aku akan potong semua logistiknya. Aku akan buat dia ditinggalkan semua. Hahaha, bagus. Baru ini putraku, Surya. Sari, bilang, dari mana tebasan pertama? Kak, kau masih ingat Bambang? Maksudmu anak buah ayah yang kakinya terluka? Kaisar tidak tega bakatnya terbuang, lalu menjadikannya wakil gubernur. Meski disebut wakil, tapi sebenarnya mengawasi Guntur. Hatinya masih di pihak kita. Guntur mengosongkan posisi wakil jenderal untuk Laras. Seorang jenderal senior pergi diusir oleh Guntur. Jenderal senior itu satu kampung dengan Bambang. Bambang tidak mengatakannya. Pasti dia ada duri di hatinya. Benar, Guntur menyerbu kayak musuh. Nyaris terjebak. Kehilangan 300 prajurit elit. Dia sembunyikan laporan itu. Maksudmu suruh Bambang melaporkan hal ini pada kaisar? Tidak, bukan orang kita yang harus melakukannya. Kita harus membuat Guntur menyerahkan pedangnya sendiri ke tangan kaisar. Ibu di Taman Jinshu di ibu kota. Apakah masih ada burung kenari? Tentu saja, setengah posisi pejabat tinggi di ibu kota adalah pelanggan tetap Taman Jinshu. Rahasia yang mereka bicarakan di ranjang lebih lucu dari laporan kaisar. Guntur punya musuh politik, Wira Inspektur Agung. Wira sangat suka wanita cantik, terutama penari asing. Ibu, tolong atur ibu, buat Wira secara tidak sengaja mendengar tentang Guntur kumpulkan pasukan di selatan dan laporan kemenangan palsu. Misalnya kematian 300 prajurit elit, bisa dibuat seolah Guntur demi kepentingan pribadi sengaja mengirim mereka mati. Lalu pasukan besar utara mendekat, dia berani tidak melaporkannya. Apa maksudnya? Gunakan mulut Wira untuk membawa perkara ini ke istana. Kaisar pada dasarnya curiga, begitu curiga. Dia tidak akan 100% percaya pada Guntur.
Luar biasa, langkah pertama mencabut sumber kekuatan yaitu mencabut kepercayaan Kaisar Tapi padanya. ini belum cukup. Wilayah selatan jauh dari Kaisar. Selama Guntur masih menang perang, Kaisar tidak akan benar-benar menyentuhnya. Jadi langkah kedua adalah memotong pasokannya. Bagaimana caranya? Selatan lembab, logistik mudah rusak. 70% logistik pasukan Guntur bergantung pada toko beras keluarga Chandra. Saya ingat pemilik utama toko beras keluarga Chandra adalah sahabat karib ibu, bukan sekedar teman akrab. Dulu dia difitnah keluarga suaminya, hampir ditenggelamkan. Akulah yang menyelamatkannya. Bisnis keluarga Chandra, aku yang membangunnya. Sari, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin semua logistik dari toko beras Chandra yang dikirim ke GM Guntur busuk dan berjamur di perjalanan, atau terbakar habis oleh api yang tidak sengaja. Ku ingin 300.000 pasukan yang dalam setengah bulan sudah kelaparan. Pasukan yang kelaparan, bagaimana bisa bertempur? Baik, jika moral tentara goyah, Guntur pasti kalah. Kemudian kita suruh Bambang bersatu dengan para jenderal tidak puas padanya. Beri dia pukulan mematikan, biarkan dia merasakan tinggalkan semua orang dan terkepung dari segala arah. Adikku, kau istirahat saja, urusan lain serahkan pada kami. Maksimal sebulan, aku akan buat Guntur berlutut mohon padamu. Aku bukan lagi istri Guntur. Aku adalah Tuan Putri Sari Puspita dari Utara, adalah pengendali catur dalam permainan ini. Bintang, perhatikan baik-baik. Ibu akan membuka jalan yang cerah untukmu. Semua yang menghalangi akan menjadi tulang di jalan ini. Guntur, siapkah kau menyambut akhirmu? Jenderal, Sari pasti akan menjebak kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Aku sudah bersiap dari dulu, ada satu kekuatan di perbatasan. Selama ini menjadi duri dalam hati Kaisar. Asalkan kita menaklukkan wilayah mereka, Kaisar tidak curiga pada kita. Pantas jadi jenderal, pandai berstrategi. Tapi mengirim pasukan butuh persediaan makanan yang cukup. Belakangan ini makanan langka. Aku sudah memikirkan itu. Toko beras keluarga Chandra adalah toko beras terbesar saat ini. Aku sudah memesan dari mereka puluhan gerobak. Begitu makanan tiba, aku akan segera mengirim pasukan. Setelah mendapatkan pengakuan Kaisar, maka wilayah utara pun akan berada di bawah kekuasaanku. Jenderal Perkasa. Ada yang ingin melapor? Tidak ada, sidang tutup. Hamba ada yang ingin disampaikan. Silahkan sampaikan. Beberapa hari yang lalu, keluarga Sari dari utara menerobos masuk ke selatan. Jenderal Guntur di mulut mengatakan 300.000 pasukan elit, tapi gerbang kota dengan mudah ditembus keluarga Sari. Itu artinya pertahanan selatan tidak berguna. Mengapa aku tidak menerima laporan? Mungkin Jenderal Guntur sengaja menyembunyikannya. Entah karena takut Kaisar marah atau ada maksud lain. Ayo, selidiki perkara ini. Jika perkara ini benar, bunuh tanpa ampun. Semua laporan yang diajukan Guntur, semua dokumen bawa ke sini. Baik. Laporan sebanyak ini tak satu pun membahas hal itu, karena Guntur bahkan menyembunyikan urusan sebesar ini. Setelah ini aku tidak perlu lagi membaca laporannya. Laporan Guntur mulai sekarang kesampingkan semuanya. Siap. Wira benar-benar bertindak. Sekarang Kaisar sudah curiga pada Guntur. Guntur, Kaisar tinggalkanmu baru awal. Selanjutnya, aku akan putus pasokanmu. Laras, kali ini jika sukses mau hadiah apa? Jenderal, aku ingin... Jenderal, laporan mendesak dari perbatasan. Ada apa tergesa-gesa? Tidak sopan. Kemarin sidang, Wira melaporkan ke Kaisar. Kita sembunyikan insiden Serbu Utara. Lapor. Terus kenapa? Jenderal Kaisar akan selidiki ini. Kaisar selalu paling menghargaiku. Ucapannya itu hanya untuk menutup mulut pejabat istana. Tidak mungkin dia akan selidiki ini. Pergilah. Tapi utusan Kaisar sudah datang. Hah? Apa? Benarkah? Benar, Jenderal. Hampir tiba. Wira, kamu bersekongkol dengan Utara. Bersama menentangku.
Jenderal, bagaimana ini? Kita harus segera taklukkan suku selatan. Asalkan aku buktikan Guntur bukan lemah. Kaisar pasti tidak akan mendengarkan fitnah Wira lagi. Nanti Wira dan Utara, hari kematian akan tiba. Perintahkan, kirim logistik. Logistik tiba, berangkat perang. Siapa yang tunda logistik, semuanya berhak dipancung. Ya. Sari, makanlah lebih banyak untuk memulihkan tenaga. Terima kasih, Ibu. Kakak, apakah sudah ada kabar dari ibu kota? Wira dengar desas-desus, benar saja dia melapor ke Kaisar. Ku dengar Kaisar marah besar akan selidiki Guntur. Bagus, semua berjalan sesuai rencana. Lalu langkah kita selanjutnya. Kakak, saatnya menyuruh Nyonya Chandra bergerak. Akhirnya, tiba waktuku untuk membalas budi. Tolong! 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 Angkat dia ke atas, tarik dia ke atas. Terima kasih telah menyelamatkanku. Setelah aku mantap di posisi Nyonya Utama, aku pasti akan membalas dengan nyawaku. Panggil seseorang, sampaikan perintahku. Perbekalan yang dikirim ke Camp Guntur, semuanya diganti dengan beras lama. Nyonya, ini tidak pantas kan? Bagaimana jika Jenderal Guntur tahu? Kita akan dalam masalah. Siapa suruh dia menyakiti putri pelindungku? Ini semua pantas dia terima. Aku kan seperti yang aku katakan. Ada pusaran air, cepat suruh jurumudi menghindar. Cepat, ambil air. Beras yang diambil Tuan, semuanya basah kuyup. Tenggelam. Pusaran mendadak di sungai. Beras yang diambil semuanya basah kuyup. Apa kerja perwira pengawal itu? Urusan kecil saja tidak bisa. Bawa dan pancung, Jenderal. Dia sudah 5 tahun bersama Anda. Kata-kataku tidak didengar lagi. Kamu juga ingin mati? Hamba tidak berani. Kapan pasukan kedua tiba? Jenderal, sudah diubah ke jalur darat. Estimasi tiba 1/2 bulan lagi. Awasi ketat. Jika pasokan ini bermasalah lagi, nyawamu jadi taruhan. Aku persediaan pertama tenggelam semua. Guntur marah besar. Rencana kedua via darat. Dia tidak akan dapat persediaan kedua ini. Hujan sudah 1/2 bulan, masih belum berhenti. Karung beras basah kuyup. Kenapa ini beras tua? Kami bertempur mati-matian. Cuma dikasih makanan yang babi pun gak mau. Aku mau temui Jenderal. Ada apa di luar? Jenderal, karena masalah pangan para prajurit membuat keributan. Jenderal, kami bahkan tidak kenyang. Bagaimana bisa bertempur? Beras berjamur itu babi pun menggeleng. Diam semuanya. Masalah logistik akan aku selesaikan. Sekarang kalian semua kembali. Dua kiriman pangan sebelumnya hancur. Toko beras keluarga Chandra ini kok tidak berguna? Tidak. Kali ini orang toko beras tidak boleh mengawal. Pasti ada yang mengacau.
Kali ini aku akan mengawal sendiri. Ada apa ini? Jenderal, waktu pelayan memasak, tidak sengaja membakar seluruh toko beras. Nyonya Chandra, ini tidak wajar kan? 3 kali beli pangan selalu muncul masalah. Jenderal, ini bencana dan ulah manusia. Bukan salahku. Kalau aku tahu kau punya beras lagi setelah aku pergi, jangan salahkan aku. Bukan cuma toko beras Chandra yang punya beras. Jalan toko beras pasti ada kan? Mana mungkin? Satu jalan tidak ada satupun. Sari, Wira, kalian demi menentangku sampai susah payah begini. Nak, Guntur sudah benar-benar tidak bisa membeli beras lagi. Haha. Seperti yang kuduga. Tak kusangka Nak punya strategi sedemikian. Aku sengaja membuat Guntur kehabisan makanan. Pasukan yang kelaparan, jangankan bertempur, bahkan tak mampu berdiri. Nak, kau berubah. Oh, kau bilang aku jadi lebih baik? Atau lebih buruk? Kau menjadi orang Sen yang seharusnya yang tahu menggunakan taring melindungi diri. Bagus sekali. Anakku Putri Surya seharusnya serigala, bukan domba yang jadi sasaran. Ambil dan buat sup untuk Kior. Cucuku sudah kenyang. Sudah kenyang. Ayah, bagaimana keadaan camp Guntur sekarang? Mau bagaimana lagi? Sudah mulai sembelih kuda. Tapi dia minta bantuan ke istana, minta pemerintah kirim beras ke Kaisaran. Bisakah kita mencegat kiriman beras ini? Tidak. Jalan resmi dijaga ketat dan beras Kaisaran tidak boleh diganggu. Diganggu berarti pemberontakan, pemotong sumber targetnya Guntur. Tapi jangan goyang fondasi negara. Ini batas kita, juga pedoman keluarga Sen. Kita adalah Raja Utara, tapi kita juga bermarga Xia. Lalu bagaimana? Yuer, kau lupa musuh Guntur. Bukan hanya kita. Wira, Dia sebagai musuh politik Guntur, mana mungkin melewatkan kesempatan ini. beras kekaisaran dari istana pasti melewati wilayah kekuasaan Wira. Dengan kelicikan Wira, mana mungkin melewatkan kesempatan memukul anjing yang sudah jatuh. Api yang kau nyalakan sekarang sudah sampai ke depan rumahnya. Tuan, surat Guntur minta bantuan ke Kaisar sudah disetujui. Beras Kaisar berangkat besok lewat wilayah Anda. Setiap kali di istana, Guntur selalu menentangku, merusak banyak rencanaku. Guntur, binatang mendesak, harus biar dia merasakan bagaimana rasanya dicekik. Kirim perintah. Setelah konvoi beras Kaisaran masuk ke daerahku, jamu dengan baik. Saya mengerti. Buka gerbang secepatnya. Kami mengirim makanan untuk Jenderal Guntur di wilayah selatan. Kalian tidak boleh masuk. Apa? Kenapa kami tidak boleh masuk? Wabah merajalela. Semua dilarang keluar masuk. Jenderal Guntur akan celaka tanpa makanan. Itu urusan kalian. Kota lockdown. Cari jalan lain. Bagaimana ini? Kenapa tim makanan belum juga datang? Jenderal, tim makanan kena masalah. Ada masalah lagi. Tim makanan baru keluar dari ibu kota. Pejabat PU jatuh dari kuda dan patah kakinya. Pergantian pejabat baru juga ada masalah. Tertunda 3 hari. Di tengah jalan, kota yang dilalui juga terkena wabah. Kota lockdown. Seharusnya 10 hari, tapi butuh sebulan. Kak, ayahku benar. Wira rubah tua itu
langsung mengadukan Guntur. Kaisar langsung murka. Bukan hanya itu, makanan mereka belum sampai sekarang. Dia sangat membantu kita. Moral pasukan mereka sudah hancur. Banyak yang memilih jadi desertir daripada mati kelaparan di camp. Kak, sekarang giliranmu. Temui Bambang. Merebut hati prajurit selatan. Aku yang urus. Hati-hati, Kak. Tenang, tempat kakak tuju lebih aman dari halaman belakang Guntur. Bambang, semua sudah siap kan? Ya, semua sudah siap. Tunggu para jenderal datang. Aku akan meniup angin. Api ini akan menyala. Setelah berhasil, kamu bisa kembali ke wilayah utara. Aku juga lama ingin kembali ke bawah panji Raja Utara. Dulu di wilayah utara aku tidak pernah dipermalukan seperti ini. Orangnya datang. Bambang, saudara-saudara. Ya, kalian semua pasti sudah kelaparan berhari-hari kan? Lihatlah, inilah makanan yang diberikan Guntur kepada kita. Ini bahkan makanan untuk para jenderal, prajurit di bawah kita. Bubur beras mereka bercampur tanah untuk mengisi perut. Tapi di tenda Laras, setiap hari ada buah segar dari barat. Anjingnya makan bubur daging. Kita berdarah berkeringat untuk wilayah selatan. Makanan kita kalah dengan seorang wanita yang tidak pernah keluar rumah. Benar, kita berdarah untuk Daksia, bukan untuk memelihara wanitanya. Sebagai besar, prajurit memilih jadi desertir daripada mati kelaparan di barak. Tapi kita akan menjadi desertir. Kita menjadi prajurit wilayah utara. Wilayah utara berjanji, asalkan kalian beralih pihak, pasokan makanan 3 kali makan sehari. Bukan hanya itu, keluarga kalian juga akan dibawa ke wilayah utara, mendapatkan perlakuan yang baik. Benarkah? Jika kita salah pilih, kita semua habis. Saya bersedia mengikuti Bambang. Saya bersedia beralih ke bawah panji wilayah utara dan mengabdi kepada Sari. Saya bersedia mengikuti Jenderal Bambang. Saya bersedia beralih ke bawah panji wilayah utara dan mengabdi kepada keluarga Sari dengan setia. Urusan Bambang sudah beres. Lebih dari 30% jenderal sudah serahkan sumpah setia. Pasukan Guntur, fondasinya sudah dirusak. Dia kini hanya jenderal tanpa pasukan. Dia belum sadar. Masih soal perbekalan, bertengkar dengan Laras. Dia bilang Laras wanita pembawa sial. Dia menangis, Guntur tega. Mulai sekarang saling serang. Sabar. Membunuhnya terlalu mudah. Aku ingin dia hancur nama baik. Berlutut di depanku. Minta aku bunuh dia. Aku ingin seluruh dunia melihat mengkhianati putriku. Inilah akibatnya. Kapan perbekalan tiba? Anjingku hampir mati kelaparan. Tiap hari ikut kalian hanya bubur. Sekarang perbekalan terbatas. Kenapa kamu masih mengkhawatirkan anjingmu? Guntur, apa ini sikapmu? Apa yang kukatakan salah? Prajurit di luar kelaparan sampai tak bisa jalan. Kau masih ribut anjingmu ku masak. Berani sentuh anjingku. Coba saja. Kamu benar-benar keterlaluan. Seharusnya aku tidak pernah menikahi. Kalau begitu bunuh aku. Kain laki-laki sama saja. Mulut laki-laki pembohong. Ya sekarang aku tidak mau lihat kamu. Sari setidaknya baik dan pengertian. Laras ini tidak ada apa-apanya. Aku sendiri bawa Laras minta pergi maaf pada Sari, minta maaf padanya. Besok pagi semua orang cari camp Sari. Siap. Bintang, ini adalah bunga kecil, khas dari kampung ibu. Adik, baru dapat kabar. Guntur berencana bawa Laras datang sendiri menemuimu. Biar datang. Kali ini, aku harus dengan tanganku sendiri mengakhiri semua ini. Buka jalan untuknya. Tapi, jangan biarkan dia mudah menemuimu. Paham, biar dia merasakan apa itu susahnya perjalanan, apa itu lelahnya batin.
Ada apa? Siapa? Siapa yang... Semua karenamu. Bawa aku ke tempat sialan ini. Setelah perjalanan ini, aku akan buat kamu makan setiap hari buah dari darat. Sungguh? Kamu berani tipu? Aku akan membuatmu menyesal. Sungguh. Mari, aku balut dulu kamu. Istirahat sebentar. Perutku sakit. Air. Ada sesuatu di air. Sari. Kamu. Aku tidak tahan. Aku mau pulang. Aku mau ke ibu kota. Ini benar-benar neraka. Diam. Kamu pikir kita sekarang masih bisa kembali? Aku akan mati. Sekarang tidak kenyang dan kedinginan. Saya harus menderita banyak siksaan jebakan. Kalau bukan karena kamu bikin Sari marah, akan jadi seperti ini. Aku bikin Sari marah? Bukankah kamu yang menyuruh dokter pergi? Aku hanya seorang wakil jenderal yang hanya nama. Mana mungkin aku suruh dokter pergi? Bukankah itu perintahmu? Yang membuat Sari kecewa, intinya kamu sendiri. Hanya jika kamu pergi minta maaf bersamaku akan lebih tulus. Hari ini kamu jangan pergi. Kalian dari Sari yang dikirim menjemputku. Dari Jenderal Sari menyuruh kami antar kalian ke perkemahan. Sungguh, cepat bawa aku ke sana. Ayah mertua, kakak, ampun. Datang. Sari, aku salah. Semua salah Laras. Perempuan Laras ini yang merayuku. Bunuh dia asal kau puas. Apapun boleh. Kumohon Sari, demi Bintang, beri aku satu kesempatan lagi. Jenderal, berlebihan. Aku dan kau sudah bercerai. Tak ada hubungan lagi. Anakku, Puspita, Bintang. Dengan kau, Guntur, tak ada hubungan. Hari ini ku minta kau datang. Hanya ingin kau lihat sesuatu. Kau sendiri. Lihat. Jenderal Besar Selatan Guntur gagal memimpin, terbukti bersalah. Tidak mungkin. Baginda tak akan begini padaku. Aku menjaga selatan untuknya. Aku berperang 10 tahun untuknya. Sari, kamu bilang apa ke Baginda? Kamu putri keluarga Sen. Baginda akan dengar katamu. Asal kamu bilang, Baginda pasti akan membatalkan perintahnya. Guntur, apa kau lupa? Dulu, ayahku menikahkanku denganmu agar kita bersatu hati, menjaga utara dan selatan. Ku beri kau sandaran besar. Tapi apa yang kau lakukan, kebaikan keluarga Shen, kau jadikan batu loncatan. Putri keluarga Shen, kau jadikan pajangan di rumah yang tak berguna. Bahkan, demi wanita tak dikenal, membiarkanku mati. Tidak, bukan. Aku mencintaimu Sari. Aku selalu punya kamu di hati. Semua karena Laras, dia yang menghasutku. Kamu wanita iblis. Jika bukan karena kamu, Sari tak akan meninggalkanku. Jika bukan karena kamu, aku tak akan terjerumus sejauh ini. Aku akan bunuh kau. Jenderal, ampun. Kau bilang kan, kau cinta aku. Aku cinta kamu. Yang aku cinta dari dulu, kecantikan dan kemudaanmu. Kamu yang bisa kapan saja dijadikan kambing hitam. Sekarang, kau harus mati demi aku. Putriku belum bicara. Kapan giliranmu menentukan hidup matinya?
Kau bilang kan, melahirkan itu tak manja kan? Kau bilang kan, wanita di camp tidak seperti di ibu kota, gadis bangsawan. Hari ini aku akan membuat kau merasakan apa arti tidak manja sebenarnya. Seret dia, di wajahnya ukir kata budak. Lalu, jual dia ke selatan, ke camp paling hina. Biarkan dia melayani semua prajurit yang tak manja. Tidak, jangan! Tuan Putri, hamba menerima titah Baginda datang untuk menggiring tahanan Guntur Wibowo. Pembesar Wira berpesan khusus, segala-galanya serahkan pada Tuan Putri. Bawa pergi. Sari, kau menang. Tapi kau jangan lupa, aku adalah anjing setia Baginda. Hari ini dia bisa menyingkirkanku, besok dia bisa membasmi keluargamu. Aku akan di jalan menuju alam baka, menunggumu kalian. Tenanglah, jalan menuju alam baka kau akan berjalan sendirian. Sedangkan dunia ini, sebentar lagi, tidak hanya milik keluarga Sia. Bintang, lihat baik-baik. Ini baru permulaan. Sari, omong kosong orang yang akan mati, jangan diambil hati. Tidak, Ayah. Dia tidak bicara omong kosong. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sari, apa maksud kata-kata ini? Kaisar karena curiga bisa menyingkirkan Guntur. Tentu juga karena takut menyerang keluargaku. Guntur adalah bagi keluarga kita pisau yang kita lancarkan. Sekarang pisaunya patah, selanjutnya giliran yang memegang pisau. Langkah Kaisar ini berbahaya. Dia memecat Guntur 300.000 tentara selatan tanpa pemimpin. Jika musuh menyerang tidak takut celaka sendiri. Dia pasti takut. Kaisar anjing ini sangat bebal. Selama ia memerintah, perang perbatasan tak henti. Rakyat juga tertindas hingga sesak nafas. Para menteri, rakyat sudah tidak setia. Kekuatan kita di utara besar. Dia juga tidak berani gegabah. Jadi dia suruh Wira bilang serahkan pada putriku. Dia ini menunjukkan niat baik pada kita. Namanya mengawal selatan. Sebenarnya kekacauan selatan ini dilemparkan pada keluarga kita. Dia ingin kita menstabilkan selatan untuknya. Setelah kita stabilkan selatan, dia bernafas lega, lalu menghabisi kita. Liciknya taktik Kaisar, 1 batu 3 burung. Dia singkirkan ancaman utama, juga menenangkan keluarga kita, juga sekaligus menyelesaikan krisis selatan yang mendesak. Dia ingin kita ambil alih selatan. Ya, kita ambil alih untuknya. Ayah, Ibu, Kak, aku ingin tinggal di selatan. Tidak. Ini tempat berbahaya. Kamu belum pulih. Bintang masih kecil. Ikut aku ke utara. Ibu, justru karena tempat berbahaya ini, aku harus tinggal. Darah yang ditumpahkan Putri Shen, selatan ini harus dibalas semua. Untuk Bintang, aku rebut wilayah. Jadikan dia penguasa tanah ini kelak. Ya, pantas kau anak surya. Mau tinggal, ayah ikut. Kaisar ingin stabilkan selatan, kita ubah jadi utara kedua. Di mana adik, aku di situ. Siapa berani sentuh kau dan Bintang, tanya dulu pedang di tanganku. Sekelompok gila. Peluit merak Ibu. Ayahmu punya pengawal serigala, Ibu punya pengawal sayap merak. Mereka di mana-mana, kerja, bunuh intel, dan infiltrasi. Mulai hari ini, di bawah perintahmu. Mau lakukan apa? Lakukan dengan bebas. Langit runtuh pun, kami yang menahan untukmu. Peluit bambu ini bisa memerintah organisasi terbesar Ibu. Ini pisau paling tajam yang Ibu siapkan untukmu. Makasih, Ibu. Sesama keluarga tak perlu. Biarkan cucuku lihat betapa hebat ibunya. Guntur Laras dan juga Kaisar di ibu kota. Kalian semua saksikan. Aku Sari, aku kembali. Hamba menghadap Tuan Putri. Jenderal, kau tahu, mengkhianati Tuan Lama beralih ke Tuan Baru di militer. Dosa apa? Hamba tahu tidak setia, tapi Guntur zalim mengabaikan 300.000 prajurit, tak peduli nyawa tidak manusiawi. Panglima lali maka jenderal boleh tak setia. Bagus. Kata-kata tak cukup. Bagaimana aku percaya?
bukan Guntur kedua. Sebelum Guntur jatuh, logistik militer darurat, ia buru-buru minta bantuan ke ibu kota. Maka lencana militer dititipkan padaku mengurus militer. Mungkin ia tak pernah menyangka, hati hamba selalu setia pada utara. Hamba serahkan lencana ini kepada Tuan Putri. 300.000 tentara selatan, mulai sekarang hanya perintah Tuan Putri seorang. Siap mati demi Tuan Putri. Masih ada yang tidak patuh militer? Ada orang dekat Guntur. Sekitar 30.000 orang masih bertahan di markas utama. Kepalanya adalah Letnan Eko. Dia sangat setia pada Guntur, mungkin tidak mudah menyerah. Ini sumpah setia dari Bambang. Juga ujiannya padaku. Jika aku bahkan 30.000 orang tak bisa kukuasai, bagaimana bisa pimpin seluruh selatan? 30.000 orang. Banyak. Ayah, pinjam pengawal serigala. Sari, pakai saja. Kurang, ayah kirim lagi dari utara. Kakak, temani aku pergi. Senang sekali. Ibu, tunggu aku pulang. Pergilah, biarkan mereka lihat. Putriku, betapa anggunnya. Eko, Jenderal, aku terlambat. Jangan berlama-lama di sini. Kembali ke tenda wilayah selatan. Ada pasukan pengawal di belakang, mereka segera tiba. Bagaimana kita kabur? Di rawa barat, aku menyembunyikan 2 rakit. Jenderal, ikut aku. Mereka datang, cepat, cepat! Cepat, Jenderal, cepat! Kita bersama, kita bersama! Tembak! Tembak! Aku adalah Raja Penjaga Selatan yang ditunjuk Kaisar Sari Puspita. Hari ini atas perintah Kaisar, aku mengambil alih urusan militer wilayah selatan. Prajurit di atas tembok, buka pintu segera. Kawan-kawan, aku Bambang, Wakil Jenderal. Guntur sudah dicopot dari jabatannya. Wilayah selatan sekarang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Penjaga Selatan. Buka gerbang! Kami hanya taat perintah Jenderal Guntur. Guntur sudah dipecat oleh Kaisar dari jabatannya. Kalian mau melawan titah Kaisar? Tanpa perintah Jenderal Guntur, kami rela mati daripada buka gerbang. Kalau begitu, aku harus membawa kepala kalian menghadap Kaisar. Kalau begitu, injaklah tubuh kami. Tidak. Sisa pasukan berani begitu sombong. Guntur, bukankah dia sudah dibawa ke ibu kota? Sari, tidak kira kan aku belum mati. Wilayah selatan ini milikku. Prajurit ini milikku. Kau kira dengan berapa jenderal pengkhianat bisa merebut, Bambang? Dasar pengkhianat, berani muka kembali. Guntur, kau tinggalkan 300.000 prajurit. Kaulah pengkhianat terbesar. Lalu kenapa? Hari ini aku akan di sini memenggal kepalamu sendiri. Sari, kau seorang wanita pantas jadi penjaga selatan. Kau ini, sampai mati masih keras kepala. Eko, kau selamatkan jenderalmu. Kau pria sejati, tapi ikut dia hanya jalan buntu. Sekarang letakkan senjata. Aku ampuni kau. Nyawaku milik jenderal. Jenderal mau kemana, aku ikut kemanapun. Kalau begitu, mati bersama. Serbu! Camp Selatan, serang! Serang! Panah, lepaskan panah, lepaskan! Prajurit Selatan, lihat baik-baik. Pria di depan kalian ini, demi seorang wanita membuat kalian kelaparan dan kurus. Sekarang dia ingin kalian mati untuknya. Jangan dengar omongannya, dia dari utara. Dia ingin menguasai selatan. Kusari Puspita berjanji, yang meletakkan senjata tidak akan dihukum. Makanan cukup, gaji ganda. Istri dan anak kalian, keluarga Sari yang merawat.
Kalian pengkhianat. Eko di sini. Siapa berani maju? Eko. Gerak sedikit saja, aku tusuk tenggorokanmu. Jenderal, lari! Tidak, aku takkan mati di sini. Jenderal, lari! Aku menghadang. Ini jenderal kita, meninggalkan kita, lari sendiri. Untuk apa kita mati untuknya? Prajurit Selatan, lihat baik-baik. Ini dia, jenderal yang pernah kalian setiai. Demi nyawanya sendiri, bahkan bawahannya yang paling setia dia tinggalkan. Dan orang itu demi Guntur, berjuang sampai akhir. Aku hormati dia, pria sejati. Tapi, hukum militer kejam. Kak, serang. Mulai hari ini, Selatan aku yang atur. Yang mau tinggal, makan kenyang pakaian hangat, gaji ganda. Setia sampai mati. Raja penjaga selatan. Hidup raja. Kak, Iya, bawa beberapa prajurit untuk mengejar Guntur. Aku masuk camp, atur pasukan. baik. Inilah yang ditinggalkan Guntur, pasukan elitnya. Dia rela melihatku mati demi menyenangkan Laras. Itulah modalnya. Maafkan aku. Di sini, dulu Guntur memerintah. Sekarang berganti tuan. Sampaikan perintahku, semua prajurit kumpul di lapangan. Aku tahu kalian lapar. Kuda perang kalian dijadikan ransum. Zirah kalian ditukar dengan setengah karung beras busuk. Jenderal yang kalian bela mati-matian, tapi dia menggunakan gaji kalian untuk wanita kesayangannya, membeli anggur dari barat. Dia bilang kalian harus bersabar. Persediaan segera tiba. Dia menggunakan janji kosong untuk memberi makan kesetiaan kalian. Lalu saat kalian kelaparan hingga pedang pun tak bisa diangkat, dia membawa pengawal setianya dan wanita itu lalu kabur, meninggalkan kalian. Jenderal seperti ini pantaskah kalian ikuti? Kerajaan ini pantaskah kalian bela? Sekarang Guntur sudah menjadi tahanan. Dan aku, Sari, mulai hari ini aku adalah tuan baru wilayah selatan. Aku tahu kalian tak percaya padaku. Kalian takut aku jadi Guntur kedua. Takut aku hanya akan bicara kosong untuk mengisi perut kalian. Jadi, aku tidak akan bicara teori. Aku hanya akan tunjukkan satu hal. Sari. Aku, Sari, aku tak pernah omong kosong. Apa yang kujanjikan pada kalian akan lebih dari yang kalian bayangkan. Sekarang dengar perintahku. Semua regu dapur, segera nyalakan api dan masak. Hari ini 300.000 prajurit selatan tak akan pulang sebelum mabuk. Daging dan nasi sepuasnya. Mulai saat ini, selatan milikku. Saya bersumpah setia pada Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Guntur, kau lihat. Kau bilang aku tak bisa keluar dari selatan. Sekarang seluruh selatan di bawah kakiku.
3 tahun. 3 tahun tidak terlihat beras. Guntur, kau lihat. Ini yang kau sebut pasukan elit. Pasukan kau buat lapar 3 tahun. Sari, pertempuran ini gemilang. Ayah, aku mau lebih dari ini. Sari, kata-katamu di lapangan tadi, 300.000 pasukan dengar. Semangat pasukan di tanganmu. Lalu tegakkan wibawa. Aku tahu, Ibu. Hadiah dulu, lalu hukuman. Kekacauan peninggalan Guntur bukan cuma tentara lapar, tapi juga pejabat penghisap darah. Pengawal sayap merah sudah usut. Pejabat selatan pangkat 7 ke atas, menggelapkan gaji prajurit, menindas rakyat, total 137 orang. Terbukti salah, habisi semua. Mulai hari ini, peraturan militer baru. Pertama, hadiah untuk yang berjasa. Bunuh 1 musuh, hadiah Rp10. Bunuh 1 jenderal, naik 1 pangkat. Kedua, mundur saat tempur, hukum mati. Ketiga, menindas rakyat, hukum mati. Keempat, menggelapkan gaji tentara, hukum mati. Saya patuh pada perintah yang mulia. Sari, ada utusan dari istana, sepertinya bukan orang Nyawira. Itu sida-sida istana dengan dekret kaisar. Musang memberi salam pada ayam. Pasti ada maksud jahat. Kaisar tua itu mau main apa lagi? Dia tidak mau main tipu daya. Dia takut. Dia takut kalau kita benar-benar menjadikan selatan seperti utara yang kedua. Secara sah untuknya gelar menjaga wilayah selatan. Dengan begitu, semua yang saya lakukan, semua atas perintahnya. Dia tetaplah kaisar, dan saya adalah anjingnya yang paling setia. Omong kosong, anakku Sari. Mana bisa jadi anjing orang lain? Aku akan pergi menebas sida-sida itu Ayah, sekarang. tenang. Tita kaisar, kita bukan hanya harus menerimanya, tetapi juga menerimanya dengan megah. Bukankah itu memenuhi keinginannya? Kaisar itu hanya memberiku gelar, tapi wilayah selatan adalah hasil perjuangan kita sendiri. Dia memberiku tali untuk menjeratku. Aku akan menggunakan tali ini untuk mencekik musuh-musuhnya yang lain. Sari, kamu sudah dewasa. Jenderal Sari, apa kabar? Selamat datang utusan agung. Terima kasih Jenderal Sari. Atas nama surga, Kaisar berfirman Sari Puspita paham kebenaran, menerima tugas berbahaya, berani cerdik, pahlawan wanita. Sari diangkat jadi Raja Penjaga Selatan turun-temurun, memimpin seluruh urusan militer dan sipil selatan, diberi regalia pangeran 10.000 rupiah emas, 1.000 gulung sutra. Demikian. Hamba Sari Puspita, terima kasih Baginda. Baginda juga berfirman berharap yang mulia segera menumpas pemberontak selatan, menenteramkan rakyat. Tolong sampaikan kepada Baginda, di wilayah selatan, semua pembangkang akan kuhabisi sendiri. Yang mulia sungguh tegas dan cepat. Bagus. Inilah putriku. Benda ini nantinya, secara sah, jimat untuk memimpin selatan. Benar, Ibu. Mulai hari ini, hal pertama yang akan kulakukan, menguatkan dukungan rakyat. Rakyat? Kak, aku akan mengambil dari rumah Guntur dan pejabat korup, harta karun rampasan, dan mengeluarkan semuanya. Buka lumbung beras. Bantu rakyat. Semua? Semua. Dukungan rakyat adalah benteng terkuat. Sari benar. Rakyat wilayah selatan sudah terlalu lama diperas Guntur. Sekarang beri mereka makan. Mereka akan menganggapmu Dewi Penolong. Baik. Lalu hal kedua? Hal kedua, benahi birokrasi. Guntur sudah lama berkuasa di selatan. Bawahannya sudah busuk semua. Pengawal sayap merah ibu sudah mengumpulkan bukti. Dalam 10 hari, semua bukti kejahatan pejabat korup akan ada di mejamu. Tangkap sesuai daftar. Yang paling bersalah, hukum mati di gerbang kota. Ringan, pecat, diperiksa, harta disita. Habisi semua. Rakyat wilayah selatan dengarkan. Mulai hari ini, semua pejabat korup. Inilah akibatnya. Tuhan melihat. Tuhan sungguh melihat. Bubur jangan encer. Jika aku mendapati ada yang mengurangi jatah makan, penggal.
Hamba tidak berani. Mulai hari ini, setiap kota di wilayah selatan dirikan dapur umum. Makan 2 kali sehari, kenyang. Apakah yang mulia dewa? Aku bukan dewa. Aku hanya seorang tidak ingin lagi melihat ibu-ibu yang anaknya kelaparan. Sari, sesuai daftar 70% pejabat selatan telah ditangkap, sisanya. Sisanya 30%. Suruh mereka sendiri datang menemuiku. Kalian semua dari keluarga miskin. Siap yang mulia. Berbakat, tapi selalu ditindas oleh kekuatan lama. Ya, Aku tidak peduli kalian dulu orang siapa, tapi mulai hari ini kalian hanya perlu setia kepada seorang. Kerja bagus, naik pangkat dan gelar. Jika gagal, lihat mayat-mayat itu. kami bersumpah setia kepada yang mulia. Sari, kamu benar-benar sudah dewasa. Mulai hari ini, kalian bukan lagi pasukan selatan. Kalian pasukan penjaga selatan. Pasukan penjaga selatan. Pasukan penjaga selatan. Aturan pasukan penjaga selatan hanya satu. Hanya mendengar perintah yang mulia. Pelanggar, mati. Sumpah setia pada yang mulia. Sumpah setia pada yang mulia. Bintang, tangan ibu penuh darah. Tapi semua ini layak. Ibu akan membuka jalan untukmu. Jalan menuju puncak tertinggi. Semua yang menghalangi, ibu akan untukmu membersihkan satu persatu. Selatan milikku. Selanjutnya harus membersihkan tikus yang bersembunyi di gelap. Siapa? Tuan, ada surat dari ibu kota. Beritahu para kepala keluarga lain, Raja Selatan mengganggu kepentingan kita. Kita buat dia tahu siapa yang berkuasa di selatan. Bagaimana dengan pembunuh itu? Raja Selatan dikelilingi banyak pengawal. Mengandalkan pembunuh saja tidak cukup. Aku juga undang pembantu hebat. Jenderal Guntur direbut oleh semua wanita itu. Seperti anjing liar yang dikejar-kejar, tidak enak rasanya. Aku selamatkanmu, kamu harus bantu aku singkirkan Sari. Sari, aku ingin mengulitinya, memakan dagingnya. Bagus, sepertinya tujuan kita sama. Jenderal Guntur, keluarga Lin bisa beri pasukan dan uang serta bahan makanan, bahkan membantu rebut kembali selatan. Tapi kau harus urus atas nama kumpulan pasukan. Serangan dalam dan luar, bunuh wanita iblis itu. Aku setuju, asal bisa membuat dia mati, lakukan apa saja. Hahaha, puasku. Dengan kata Jenderal Guntur ini, urusan besar tercapai. Untuk balas dendam kita yang akan sukses. Bersulang. Sari, pengawal sayap merah bawa kabar. Lapor yang mulia. Lin, Qian, Sun bersatu. Dan Guntur tadi malam rapat di rumah Lin. Kata, rencana bunuh yang mulia. Guntur benar-benar tak pergi. Lalu apa alasan mereka? Kamu buat reformasi di selatan, basmi perompak, tata birokrasi, semua merugikan mereka. Biar aku tebak. Apakah mereka juga menyebar rumor? Aku ayam betina kokok, perempuan jadi raja, bencana mendekat. Kau tahu semua. Ibu, hal begini mudah ditebak. Ibu bukti pengawal sayap merah. Pembunuh dari Lin, pengakuan, daftar catatan rapat. Cukup untuk hukum mati sekeluarga. Kurang. Maksudku, kurang mengguncang. Keluarga Lin teratas di selatan, berdiri seabad. Hanya bunuh satu kepala keluarga, terlalu mudah bagi mereka. Sari, apa yang kamu mau? Ibu, aku buat seluruh keluarga bangsawan selatan. Ingat malam ini. Ingat, siapa tuan sejati di selatan. Sari, kau sungguh ingin pergi sendiri?
Keluarga Lin harus dimusnahkan sepenuhnya, dan semua orang harus melihatnya. Putri dari keluarga Sari memang berbeda. Lindungi Tuan Putri, jika kehilangan selai rambut, aku akan menguliti kalian. Aku jamin dengan nyawaku. Berangkat! Tenanglah semuanya. Aku telah meminta bantuan Jenderal Guntur. Raja wanita itu tidak akan bertahan lama. Siapa? Raja Penjaga Selatan. Kepala pelayan keluarga Lin. Ku dengar kau begitu tidak puas dengan raja wanita ini. Tidak, sama sekali tidak. Ini fitnah. Benarkah? Tapi ada yang bilang padaku ada seekor anjing liar yang kau ambil dari selokan. Guntur, lepaskan tudungmu. Kau kira dengan menutup wajah aku tidak akan mengenalimu? Yang Mulia, kami tidak tahu dia. Diam. Guntur, saat kau dikirim pasukan istana, kau bersekongkol dengan Eko untuk kabur. Aku masih berpikir di lubang tikus mana kau bersembunyi. Sari, kau rebut pasukanku, kau duduki selatanku, kau hancurkan namaku. Aku ingin mencabikmu. Rebut pasukan? Pasukanmu dari keluargaku. Jabatan Jenderal Selatanmu adalah hasil permohonan ayahku kepada Kaisar. Semua yang kau miliki adalah pemberianku. Aku beri, kau punya. Tak ku beri, kau tak punya. Apakah kau baru paham sekarang? Hahaha, bagus. Bagus sekali, Sari. Kau kejam. Tunggu apa lagi? Bunuh dia. Bunuh wanita iblis ini. Keluar Lin di selatan 100 tahun berkuasa harus dihancurkan oleh seorang wanita. Tampaknya Jenderal Guntur memberi kalian janji kosong yang besar. Siapa yang bilang akan memberinya pasukan membantunya rebut selatan? Tidak, sama sekali tidak. Itu Guntur sendiri. Lin, kau berani membelot? Satu kata lagi lidahmu akan kutinggal di sini. Bawa Guntur ke penjara bawah tanah. Malam ini aku akan tunjukkan pada kalian akibatnya melawan keluarga Sari. Yang Mulia, aku sudah dibutakan. Ampun Yang Mulia. Keluarga Lin, kalian kuasai selatan seabad, bersekongkol dengan Guntur, menindas rakyat, mengkorupsi gaji. Kejahatan ini pantas mati. Kau perempuan, apa hakmu? Kau pikir kau bisa bertahan di selatan? Cuma pedang ini. Sampaikan titahku. Lin sekongkol dengan Guntur. Pertama korupsi gaji, berniat kudeta, lalu membunuhku. Bukti kuat, tak terampuni. Pria keluarga Lin di atas 16 tahun, semua dipancung. Wanita jadi budak. Warisan seabad, tanah dan toko disita semua. Apa hakmu? Warisan keluarga Lin seabad. Ada yang keberatan? Bagus. Kalian semua paham. Sari, sekarang di selatan semua bangsawan ketakutan setengah mati. Ada yang kirim emas perak semalam untuk menyantuni prajurit. Yang Mulia, sesuai perintah Anda, harta sitaan keluarga Lin semua sudah jadi dana militer. Hanya peraknya 3 juta rupiah. Uang dari keluarga bangsawan ini, semua itu dari rakyat, darah yang dihisap. Lalu bagaimana? Bagikan tanah keluarga Lin pada rakyat tak bertanah. Lumbung padi keluarga Lin, semua dibuka dan dibagikan. Yang Mulia, itu... Uang beras sebanyak apapun tak bisa beli hati rakyat. Lin runtuh. Bangsawan di selatan tak berani bertindak lagi. Tapi musuh sebenarnya masih di ibu kota. Keluarga Lin sudah disita. Keluarga bangsawan 3 abad dihancurkan Sari. Dalam semalam, Baginda, tenang. Sari itu caranya terlalu kejam. Dia menampar muka aku. Dia bilang padaku, wilayah selatan adalah miliknya. Baginda, wanita ini harus disingkirkan. Kalau tidak, celaka. Dia kini kuat. Di Dukung Utara, serangan keras belum pasti menang.
Perintah, turunkan perintah. Katakan Raja Penjaga Selatan jasa besar, Baginda hargai setianya, khusus beri putra bintang. Masuk sekolah istana, tinggal dengan putra mahkota. Diajar guru besar. Baginda, ini dia pakai hati rakyat jadi tembok, maka aku pakai putranya jadi rantai, mengikatnya binatang buas hampir lepas kendali. Baginda bijaksana, anak itu buah hati Sari. Asal dia ditahan, Sari tak berani bergerak. Pergi, bawa dekritku untuk Raja Penjaga Selatan, beri kehormatan ini. Hamba patuh. Baru setahun, wilayah selatan telah berubah menjadi begini. Perdana Menteri orang kita memberi kabar, seluruh prefektur di wilayah selatan dipenuhi jabatan rendahan yang diangkat Sari. Mereka pura-pura patuh pada ibu kota, tetapi setia pada Sari. Yang mulia benar, wanita ini harus disingkirkan. Hamba tua Lukman menghadap Raja Penjaga Selatan. Perdana Menteri datang dari jauh, bersusah payah. Dengan mandat surga, Kaisar memerintahkan Raja Penjaga Selatan. Sari berjasa besar, dialah pilar negara. Hati Baginda memang sangat terhibur. Anugerah kekaisaran melimpah, secara khusus putra pangeran bintang masuk akademi istana di ibu kota, diajarkan oleh sarjana besar di zaman ini. Tinggal dan makan bersama putra mahkota, nikmati kemuliaan tak tertandingi. Demikian titah ini. Yang mulia, ini dari Baginda kepada pangeran muda, anugerah tak terhingga. Anda lihat, bukankah sebaiknya kita bersiap agar pangeran muda segera berangkat? Aku Raja Penjaga Selatan merasa Anda sepertinya keliru satu hal. Yang mulia, apa maksud Anda? Bintang, dia adalah putraku, pewaris wilayah utara dan tuan masa depan wilayah selatan. Gurunya hanya akan berasal dari keluargaku. Masa depannya hanya akan berada di tanah keluargaku. Sangkar di ibu kota itu terlalu kecil. Sari, kamu berani melawan titah kekaisaran? Melawan titah? Lukman, kamu belum mengerti. Di wilayah selatan ini, perkataanku Sari adalah titah suci. Kembali sampaikan pada tuannya. Permainan harus berakhir. Dia mengincar nyawa putraku, maka aku akan rebut kerajaannya. Suruh dia bersihkan lehernya dan tunggu di singgasana. Pasukan kuda besiku Sari akan segera tiba. Mau memberontak? Mah, dia sudah melampaui batasku. Aku bisa menerima gelar yang dipaksakannya padaku. Aku bisa pura-pura main drama rukun Raja Menteri. Tapi dia tidak boleh menyentuh anakku. Bagus. Aku sudah lama mau memberontak. Sari, apa yang kau ingin kami lakukan? Ayah, kau di utara kibarkan panji pembersihan lingkungan kekuasaan dan basmi menteri jahat. Pimpin 300.000 kavaleri ke selatan. Target ibu kota. Oke. Mas, bawa 100.000 pasukan penjaga selatan ke utara. Jepit utara selatan. Paham. Sari, gerbang langit ada Jenderal Kaisar Wawan yang berjaga. 200.000 prajurit elit. Sulit ditembus. Jalan satu-satunya ke ibu kota. Hah? Kau punya cara? Sari, kau lupa ibu ini apa pekerjaannya? Ini peluit petunjuk jalan. Hanya di jantung lembah Yunmeng baru bisa dibunyikan. Ia bisa memanggil sejenis ular putih kecil yang hanya hidup di rawa-rawa. Tempat yang dilalui ular adalah satu-satunya jalan untuk melewati rawa kematian. Bukankah kita bisa memutar gerbang langit? Dari belakang menyerang kamp logistik Wawan. Gerbang lain, ibu akan bukakan untukmu. Ma? Sari, jaga bintang. Sisanya, serahkan pada ibu. Anak-anak Serigala Utara, aku telah membesarkan kalian puluhan tahun. Sekarang, ada yang mau mengganggu putriku, mengganggu cucuku. Kalian bilang, bagaimana? Bunuh! Bunuh! Ayo bunuh! Kibarkan bendera. Target ibu kota, tangkap hidup Raja Lalim. Takut? Tidak takut. Malam ini kalian akan bersamaku menciptakan keajaiban. Satu keajaiban yang akan tercatat dalam sejarah. Ini adalah ular suci, dia dewa pelindung keluarga Sen. Ikuti semua, injak jejak ular putih.
Jangan melenceng sedikit pun. Ibu, dulu kau dari sini, menyeberangi rawa kematian yang tak berani masuki selama ratusan tahun. Sekarang, giliran putrimu. Hampir siap, semua bersiap menyerbu. Bunuh! Kak, berikan mereka hadiah pembuka. Dengan senang hati. Lepas! Bunuh! Bunuh! Jangan bunuh penyerah! Kalian! Perintah, buka gerbang, sambut pasukan Surya Utara. Jika tidak, mati. Aku menyerah. Pintar. Ayah, putrimu datang bukakan pintu. Baik. Pantas saja kau putriku. Semua dengar, masuk target ibu kota, tangkap hidup kaisar. Revolusi! Revolusi! Baginda. Lukman, kenapa kau tampak seperti ini? Sari Puspita, dia robek dekrit. Berani? Katanya dia mau balikan papan catur. Dia suruh Baginda bersihkan leher. Durhaka, cabut gelar penjaga selatan. Tetapkan dia pemberontak. Kerahkan pasukan. Lapor. Gerbang langit, laporan darurat. Astaga, gerbang langit jatuh. Apa? Weicai mana? Mana 200.000 tentara? Weicai menyerah. Pasukan utara selatan Sen, 400.000 kavaleri sedang mendekati ibu kota. Sari, 3 hari lagi bisa tiba di ibu kota. 3 hari. Kaisar itu pasti ketakutan sampai ngompol celana. Kakak, kau bilang ibu di mana? Ibu, putri tak akan mengecewakanmu. Dunia ini segera jadi milik Shen. Baginda, sekarang kita harus pindah ke ibu kota. Hindari dulu serangan mereka. Benar Baginda, selama gunung tetap ada, kayu tak akan habis. Kampret, aku adalah Kaisar Xia. Mana mungkin aku lari. Lapor, Wawan berkhianat ke pasukan Sari. Baginda, di sekitar ibu kota tidak ada pasukan yang bisa dikerahkan. Para penguasa daerah semua menahan pasukan ibu kota. Kurang dari 50.000. Kurang dari 50.000. Baginda, hamba punya satu rencana. Katakan, walaupun Sari kuat, tapi dia punya kelemahan fatal. Kelemahan apa? Dia mengaku sebagai pembersih kekuasaan, mengatasnamakan kesetiaan pada kaisar. Jika Baginda mengeluarkan dekrit penyesalan diri, semua kesalahan ditimpahkan pada Guntur. Kau menyuruhku, akui salah, hamba berani. Baginda, selamatkan dulu kerajaan. Kelak tulis dekrit. Yang mulia, ada titah dari ibu kota. Suruh dia masuk.
Yang mulia, Bacakan. aku salah memilih orang sehingga penjahat-jahat merajalela. Menindas pejabat setia, kini aku diturunkan dekret penyesalan. Semoga Raja Penjaga Selatan... Cukup. Kembali katakan padanya. Aku tak butuh pengakuannya. Yang kuinginkan adalah tahtanya. Dengar, kalian di atas tembok, serahkan Kaisar Lalim. Buka kota, menyerah. Nyawa kalian aman. Ayah, tak perlu tunggu lagi. Jangan tembak. Kami menyerah. Hahaha. Mereka tahu diri. Kalian akhirnya datang. Masih ingat surat perintah setahun lalu yang kau berikan padaku? Kau kuangkat jadi Raja Penjaga Selatan belum cukup. Yang kuingin bukanlah Raja Penjaga Selatan. Yang kuingin adalah hutangmu pada anakku dan pada semua rakyat wilayah selatan. Kembalikan semuanya. Aku rela turun tahta. Terlambat. Kaisar Dasya Lalim dan bejat membunuh yang setia. Hari ini aku menuruti takdir. Turunkan Kaisar Lalim. Hidup Kaisar selamanya. Bintang, ibu akhirnya membuka jalan ini untukmu. Bunuh pejabat korup ini. Kembalikan nyawa putraku. Lukman, berkonspirasi dengan menteri jahat, membunuh pejabat setia, menggelapkan dana militer, menindas rakyat, menurut hukum, eksekusi. Yang mulia, Paduka, ampun. Penggal. Paduka yang adil. Ibu kau kenapa? Bukan hal besar. Hanya di gerbang langit. Luka ringan. Ibu, kenapa ibu tidak memberitahuku? Kamu di garis depan saat itu. Ibu tidak ingin kau khawatir. Bintang semakin besar. Ibu, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu mengambil resiko. Anak bodoh. Kebanggaan terbesar ibu seumur hidup adalah melahirkanmu. Sari, surat penyerahan dari semua daerah sudah tiba. Tak ada yang memberontak. Aku Surya, seumur hidupku hanya bisa perang. Tak kusangka putriku jadi kaisar. Ayah, kakak, kerajaan ini kita rebut bersama. Tapi aku tak mau jadi kaisar. Apa katamu? Aku ingin Bintang naik tahta jadi kaisar. Dia masih kecil. Perlu seorang wali penguasa. Kakak, kau yang jadi. Tidak, Sari, kerajaan ini milikmu. Milik keluarga Surya. Aku mundur ke belakang layar menjadi Raja Penjaga Selatan. Tapi Bintang masih terlalu kecil. Perlu wali penguasa yang tegas membantu yang menjaga kerajaan. Ayah, kau di wilayah utara tetap jadi Raja Serigalamu. Kakak di ibu kota menjadi wali penguasa. Aku di wilayah selatan terus mengelola tanah itu. Sari, Di utara ada ayah, di ibu kota ada kamu, di selatan ada aku. 3 kekuatan seimbang. Tak ada yang bisa menggoyahkan kita. Kerajaan keluarga Surya. baik. Ayah nurut padamu.
Bintang, lihat pelan-pelan. Itu Yang Mulia. Yang Mulia kembali. Yang Mulia, rakyat memberi hormat pada Anda. Setahun lalu, saat aku pergi dari sini, penuh dendam. Sekarang kembali, beban ringan. Ibu! Ibu, peluk-peluk. Bintang, hari ini kamu baik? Baik. Yang Mulia, hari ini pangeran muda makan sendiri 1 piring nasi. Yang Mulia, ada surat dari utara. Yang Mulia, utara juga ada pesan. Pangeran tua bilang, bulan depan adalah ulang tahunmu. Dia meminta kamu pasti pulang ke utara. Ayah masih begitu otoriter. Bilang ke ayah, aku akan pulang. Sudah setahun. Guntur, kamu di penjara bawah tanah. Tersiksa kan? Guntur, ayo makan. Masih kira dirimu jenderal. Sekarang kau bahkan lebih rendah dari anjing. Sari. Di mana Sari? Nama Raja Penjaga Selatan bukan untuk orang berdosa sepertimu. Ku dengar dulu kau demi pelacur kecil di luar itu mengalihkan dokter militer dari kamar bersalin Yang Mulia. Harimau tak makan anaknya. Kau ini binatang. Pantas dikurung sampai mati. Sari, aku benar-benar tahu aku salah. Aku salah. Jenderal, Sari akan melahirkan. Bersiaplah, hamba sudah siapkan obat perangsang persalinan dan bubuk penghenti darah akan segera. Jenderal, lukaku sakit sekali. Kenapa sakit lagi? Bukankah baru saja diganti obatnya? Aku tidak tahu. Sangat sakit. Jenderal, tolong suruh dokter periksa aku lagi. Nyonya Jenderal bisa kapan aja. Mas Guntur, Kakak Sari punya banyak orang di sekitarnya. Tapi aku hanya punya kamu. Periksa luka Laras dulu, Jenderal. Nyonya dia, aku sudah bilang, periksa Laras dulu. Siap. Semua kuhancurkan demi dia. Bukan hanya kehilangan jabatan jenderal, tapi juga istri dan anakku. Anakku, aku belum pernah bertemu dia. Itu anakku. Siapa namanya? Rupanya bagaimana? Aku pantas. Aku pantas. Malam-malam meratap apa? Nangis lagi, kubunuh kau. Pergi. Sudah dijebloskan ke penjara, masih takut tikus. Laras, keluar. Apa Jenderal Guntur menjemputku? Betul kan? Aku tahu dia tidak akan meninggalkanku. Guntur, dia sendiri sudah setengah mati. Raja Penjaga Selatan memanggilmu. Raja Penjaga Selatan? Ya, Sari Puspita yang mulia, yang dulu kau fitnah, permaisuri utama. Cepat pergi. Jangan, aku tak mau menemuinya. Jangan. Larasati, lama tidak bertemu. Kak, ampun. Dulu aku tak tahu diri. Aku buta. Kak, kau besar hati. Ampuni aku. Kak, kau ini apa? Kau panggil aku Kak? Yang mulia, aku bisa jadi kuda dan kerbau. Aku bisa cuci dan masak. Mohon yang mulia, ampuni aku. Dulu kau di luar kamar bersalinku. Kau bilang putraku harus mati. Kau suruh Guntur pindahkan dokter. Kau ingin aku dan anakku mati bersama.
Bukan begitu. Yang Mulia dengarkan aku. Tidak perlu. Aku panggil kau kemari hari ini bukan untuk dengar alasanmu. Aku mau bilang padamu, kau dan Guntur berdua, kalian tak akan keluar selamanya. Mau mati pun tak bisa. Yang Mulia, mohon lepaskan aku. Kau dulu panggil dokter pergi. Pernah kau pikir lepaskan aku? Pelol, bawa dia ke penjara. Oh iya, Nona Laras. Aku lupa bilang padamu. Sel Guntur tepat di sebelah selmu. Kalian berdua mulai malam ini bisa ngobrol lewat tembok. Ingat, setiap hari semangkuk bubur basi. Itu satu-satunya makanan kalian. Dia hidup sehari lagi, kau juga hidup sekali lagi. Dia mati, kau ikut mati. Tidak, kau tidak boleh begini. Bunuh aku. Langsung bunuh aku. Bunuh kau terlalu murah untukmu. Mas Guntur, Mas Guntur, kau di sini. Ini aku. Ini Laras. Laras. Mas Guntur, ini aku bagaimana? Kita bagaimana? Dia ingin kita mati di sini. Kau masih berani memanggilku? Apa maksudmu? Dulu karena lukamu, aku memindahkan dokter militer. Karena lukamu, aku meninggalkan Sari. Kau menyalahkanku. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku sampai demi dirimu hampir melukai anakku. Itu kecelakaan, itu Sari yang sulit melahirkan. Diam. Mulai sekarang, jangan sebut namanya lagi. Kau tidak pantas. Yang Mulia, laporan mendesak dari ibu kota. Guntur, utangmu padaku lunas, tapi utang pada Bintang tidak akan pernah lunas. Perintahkan, setelah Guntur mati, kuburkan dengan pemakaman Raka Jelata. Larasati tetap di penjara bawah tanah. Jangan mati, jangan hidup. Biarkan saja seperti itu. Siap. Bintang, jalan ini sangat menyakitkan, tapi ibu sudah melewatinya. Yang Mulia, panen selatan ini naik 30% dari tahun lalu. Lumbung rakyat penuh, semua daerah kirim surat ucapan. 30%? Melebihi perkiraan. Tahun ini cuaca baik, ditambah kebijakan pertanian baru dan irigasi. Rakyat bilang itu semua berkat Yang Mulia. Bukan berkatku. Tukang membangun saluran. Petugas pilih benih. Petugas bantuan bencana. Mereka hebat. Yang Mulia benar. Atas nama prajurit dan rakyat selatan, terima kasih Yang Mulia. Sudah, jangan menjilat. Besok bawa aku lihat lumbang rakyat baru. Pastikan setiap kota punya stok pangan. Periksa semua sebelum bulan dingin. Saya patuh. Ibu. Kurus. Kurus lagi. Ibu, aku makan enak. Kamu lama tidak lihat aku, jadi semua terlihat kurus. Sari, akhirnya kembali. Bagus, ada semangat. Lebih baik dari tahun lalu. Yah, kantung anggur di pinggang hampir lebih berat dari pedang. Omong kosong, pedang ya pedang, anggur ya anggur, semua penting. Tujuh tahun. Tidak dipakai lagi. Tapi simpan saja. Jadi kenangan.